Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih bisa melaksanakan aktivitas perkuliahan secara daring. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc dalam kegiatan bersama lembaga Radu Institut Statistik Online dalam sebuah rumah kecil kampus dunia maya www.raduinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita terus memberikan motivasi kepada mahasiswa, kepada rekan-rekan sesama peneliti, rekan-rekan sesama dosen untuk memanfaatkan waktu-waktu luang, waktu-waktu minggu tenang ini dengan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan bersifat akademik. Kita selalu beberapa hari ini melakukan bedah riset artikel. Kita lihat riset-riset artikel yang telah terbit di dalam jurnal internasional yang baik. Baiknya itu menurut pandangan saya semua jurnal itu baik, semua riset artikel yang terbit di jurnal itu baik, tanpa ada batasan apakah dia terindeks atau tidak. Saya tidak mau ambil pusing tentang itu selagi kita minat untuk men-share hasil riset kita itu kemanapun jurnal ya sah-sah saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu riset artikel yang cukup baik saya rasa, di mana riset artikel ini masih membahas tentang teori-teori kita sebelumnya, bagaimana cara mengestimasi parameter, bagaimana memperlihatkan parameter itu bagus, dan seterusnya. Di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah lihat bagaimana suatu grafik dapat digunakan untuk melihat kebaikan suatu parameter. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lihat suatu riset artikel yang sangat baik saya rasa. Riset artikel itu terbit masih di jurnal Biometric and Biostatistic International Journal. Itu terbitnya cukup baru di tahun 2018. 2018 cukup baru. Sekarang tahun 2021 berarti artinya itu 3 tahun yang lalu. Nah, di sini jurnal ini riset artikel ini mempunyai judul Two Parameter Sujata Distribution. Nah, ini dia yang akan kita lihat bersama-sama bagaimana dalam jurnal ini sama seperti kemarin kita akan membedah data diberikan, parameternya ada, kita cari parameter, lalu ada grafik menunjukkan kebagusan, kebaikan parameter juga kita lakukan. Nah, dalam jurnal ini dikatakan bahwa sujata itu katanya berasal, ini fungsi densitas sujata. Fungsi densitas sujata ini ada 2 parameter, yaitu parameter alfa dan theta, theta dan alfa. Di mana fungsi densitas peluangnya adalah theta berpangkat 3 dibagi alfa theta kuadrat ditambah theta ditambah 2 dikali alfa tambah x kuadrat kali eksponen min x theta untuk x besar dari 0, theta besar dari 0, dan alfa besar dari 0. Nah, menurut informasinya, nah ini dia menurut jurnal ini, menurut riset artikel ini, diberitahukan bahwa sujata ini berasal dari suatu mixture distribution. Ada campuran distribusi antara eksponensial theta. Eksponensial theta ini adalah gamma 1 theta, gamma 2 theta, dan gamma 3 theta. Dengan masing-masing pemberat atau proportion, P1 proportionnya adalah
alfa theta kuadrat per alfa theta kuadrat tambah 2. Proportion yang kedua adalah theta per alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2. Dan pasti proportion ketiganya nanti adalah 2 per alfa theta kuadrat tambah alfa tambah 2. Di mana syarat wajib dari jumlah dari P1 tambah P2 tambah P3 ini adalah 1. Jadi P1 ini menunjukkan proportion alfa theta kuadrat dibagi dengan alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2. Dengan G1 itu adalah gamma 1 theta atau eksponensial theta. Ini G1-nya. Ini G1. Dan P2 ini merujuk kepada proportion atau pemberat theta per alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2, di mana G2-nya ini adalah fungsi densitas peluang gamma 2 theta, ini dia. Sedangkan untuk P3-nya, kenapa dia tulis di sini 1 kurang P1 kurang P2? Karena dia menginginkan bahwa seharusnya ini ditambah ini adalah 1 gitu. Jadi kalau begitu ada kesalahan teknis sedikit. Jadi ada kesalahan teknis sedikit tadi. Kita coba beberapa lagi, kita setting dulu sedikit, kita setting. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa seperti yang telah kita sampaikan tadi, bahwa proportion P1 ini adalah alfa theta kuadrat per alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2. Proportion 2 ini adalah theta per alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2. Dan nanti pengisi 1 kurang P1 kurang P2 itu pastilah adalah 2 per alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2. Karena jumlah P1 tambah P2 ditambah P3 harus 1. Sedangkan G3-nya merujuk kepada suatu fungsi densitas peluang gamma 3 theta. Mana 3 theta itu adalah theta pangkat 3 dibagi fungsi gamma 3 eksponen min theta X, X berpangkat 3 kurang 1. Nah, teori mixture distribution ini juga telah pernah kita bahas dalam video Rado, dalam channel Rado Yendra. Nah, kita akan coba buktikan, betulkah fungsi yang ditunjukkan oleh rumus 2.2 ini akan menghasilkan fungsi densitas peluang sujata distribusi 2 parameter. Di mana sekali lagi bahwa P1, P2, dan 1 kurang P1 kurang P2 ini merupakan suatu proporsi atau suatu pemberat, di mana P1 bernilai alfa theta kuadrat per alfa theta kuadrat tambah 2, P2 bernilai theta per alfa kuadrat per alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2, dan 1 kurang P1 kurang P2-nya pastilah 2 per alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2. Oke, untuk itu coba kita lihat secara matematisnya sebelum kita masuk ke dalam bagian teoretikalnya. Kita coba lihat secara matematisnya. Oke. Nah, ini secara matematisnya. Kita lihat. Nah, secara matematisnya kita dapat lihat bahwa yang dikatakan fungsi densitas peluang tadi, ini adalah P1, ini adalah gamma 1 theta tadi, ini P2 adalah gamma 2 theta, dan ini P3 yang saya sebut tadi. P3-nya adalah 2 per alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2, ini gamma 3. Nah, gamma 3, fungsi gamma itu selalu kita bahas, sudah banyak kita fungsi gamma di video-video yang kita share melalui baik melalui www.radoinstitute.com ataupun melalui YouTube Rado Yendra Channel. Nah, semua fungsi ini kita selesaikan, kita coba sederhanakan, tentu menjadi alfa theta pangkat 3 eksponen min theta X per alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2. Ini tentu juga menjadi
theta 3 eksponen min theta X, alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2. Di sini juga adalah 2 dikali theta pangkat 3. Nah, perlu diperhatikan, theta 2 itu gamma 2. Gamma 2 itu adalah 1, sedangkan gamma 3 itu adalah 2. Ingat dalam teori, gamma alfa itu adalah alfa kurang 1 faktorial untuk alfa bilangan bulat. Jadi semua fungsi ini itu kita sederhanakan menjadi seperti ini. Oke. Di sini 2-nya hilang karena ada 2, gamma 3-nya juga 2, 2 kali 2 habis. Makanya di sini tinggal theta pangkat 3 eksponen min theta X kali X kuadrat dibagi dengan alfa theta theta kuadrat tambah theta tambah 2. Nah, jelas sekali fungsi ini di mana bagiannya ada yang sama. Di sini ada theta pangkat 3, ada eksponen min theta X. Di sini juga ada theta pangkat 3, eksponen min theta X. Di sini juga ada theta pangkat 3, eksponen theta X. Penyebutnya sama, maka kita keluarkan bagian yang sama. Oke. Di sini jelas bahwa kita lihat bahwa inilah fungsi yang dihasilkan dalam riset artikel yang telah kita lihat tadi, bahwa fungsi densitas peluang Sujata 2 parameter ini berasal dari campuran distribusi gamma 1 theta atau yang sering disebut eksponen, gamma 2 theta, gamma 3 theta, dengan masing-masing proporsinya adalah alfa theta kuadrat per alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2, theta per alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2, dan 2 per alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2. Syarat wajibnya jumlah seluruh pemberat ini adalah harus 1. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh riset artikel yang telah kita bahas. Jadi sekali lagi, dalam membedah riset artikel ini menjadi suatu tantangan yang sangat asik bahwa kita bisa membaca suatu riset artikel, kita bisa menerjemahkan, kita bisa membuktikan melalui teori-teori yang kita bahas gitu. Makanya dalam program saya ini selalu saya sisipkan mengenai bedah riset artikel. Nah, setelah kita buktikan fungsi densitas peluang ini, nah tentu ingat langkah berikutnya adalah kita mencari parameter dari distribusi tersebut. Langkah dari distribusi. Langkah dari estimasi parameter adalah yang pertama, dapatkan likelihood. Oke, likelihood adalah fungsi densitas peluang bersama dengan variabel acak saling bebas. Jadi kalau dikatakan saling bebas tentu hasil perkalian. Jadi masing-masing fungsi densitas peluang variabel acak tunggal untuk Sujata yang kita buktikan tadi kita kalikan hingga ke N. Contoh misalnya theta pangkat 3 eksponen min theta X1 dikali alfa tambah X1 tambah X1 kuadrat dibagi dengan alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2 kali seterusnya hingga theta pangkat 3 eksponen min theta Xn dikali dengan alfa tambah Xn tambah X kuadrat N dibagi dengan alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2. Nah, di sini udah jelas hasil perkaliannya tentu menjadi theta pangkat 3N. Karena theta pangkat 3 dikali terus theta pangkat 3 tentu menjadi theta pangkat 3N. Eksponen min theta X1 terus dikali hingga eksponen min theta Xn tentu pakai eksponen min theta sigma Xi. I-nya bergerak dari 1 hingga ke N. Alfa tambah X1 tambah X1 kuadrat dikali seterusnya dengan alfa tambah Xn tambah Xn kuadrat tentu menggunakan tanda kali. Ingat ini tanda kali. Walaupun jumlahan dia menggunakan sigma. Dibagi dengan, tentu karena ini sampai ke N, alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2 dikali sampai ke N, tentu dia pangkat N. Nah,
tiba di sini kita mengatakan dia fungsi likelihood. Nah, setelah fungsi likelihood tentu kita memiliki fungsi yang disebut sebagai fungsi log likelihood. Kita tahu bahwa fungsi log likelihood adalah melogaritma naturalkan dari fungsi likelihood. Jadi kalau logaritma natural L besarnya tentu kalau di sini theta berpangkat 3n tentu menjadi 3n log theta. Di sini karena dia per tentu kurang. Oke, log A per B tentu log A kurang log B. Di sini tentu N kurang N log alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2. Di sini ada eksponen, log eksponen tinggal min theta sigma xi, ini dia. Nah, di sini perkalian tentu dia menggunakan sigma log alfa tambah xi tambah xi kuadrat. Nah, tiba di sini kita sebut dia sebagai fungsi log likelihood. Oke, kita sudah dapat fungsi likelihood L besar, kita sudah dapat fungsi log likelihood, maka kita akan mencari maksimum log likelihood dengan cara menurunkan. Oke, kita lihat. Jadi kalau begitu kita seperti biasa tujuan kita adalah untuk mendapatkan parameter. Kalau begitu tentu yang kita lakukan sekarang adalah kita memaksimumkan fungsi log likelihood, lalu kita mendapatkan komponen-komponen pengisi matrik Hessian. Jadi teorinya itu saja. Tapi walaupun itu saja, ternyata penjabarannya itu banyak, penggunaannya banyak. Semakin kita masuki jurnal, riset, artikel apa yang dibuat orang, maka akan semakin tertantang. Oke, nah ini seperti biasa, ini adalah turunan log likelihood terhadap theta, 3n per theta dikurang n dikali 2 alfa theta tambah 1 dibagi alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2 dikurang sigma xi. Ini turunan terhadap alfa, ini dia, min theta e kuadrat per alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2 ditambah sigma 1 per alfa xi tambah xi kuadrat. Nah, ini adalah isi komponen matrik Hessian baris pertama, kolom pertama. Dari mana ini datangnya? Fungsi log likelihood turunan pertama atau turunan parsial pertama fungsi log likelihood terhadap theta, turunkan sekali lagi terhadap theta. Ini dia. Nah, ini turunnya nih. Jadi turunannya, kalau ini turunannya terhadap theta tentu min 3n per theta kuadrat. Nah, kalau ini turunannya pakai U per V saja. Ambil U-nya N kali 2 alfa theta tambah 1, V-nya itu alfa theta kuadrat tambah theta tambah 1. Di mana U per V tentu V U absen. V U absen. U absennya tentu nih. Ini 2 alfa theta, kalau terhadap theta tinggal 2 alfa saja. Tentu dia tinggal 2n alfa. Kurang tadi kalau VU absen kurang UV absen. Tadi U-nya yang di atas, nih U-nya yang di atas. V absennya tentu ini. V absennya tentu 2 alfa theta. Oke, tambah 1 karena kita turunkan terhadap theta. Tambah 1 per V kuadrat. Nah, sederhanakan secara matematis. Jadi menyederhanakan secara matematis ini jangan sampai tak paham. Lalu langkah berikutnya apa? Kita akan lihat langkah berikutnya adalah kita akan dapatkan turunan parsial pertama, fungsi log likelihood terhadap theta tadi, kita turunkan sekali lagi terhadap alfa. Nah, ini dia. Kita turunkan terhadap alfa. Jadi kalau terhadap alfa tentu yang pertama ini 0, kan gitu. Lalu kalau kita lihat kalau terhadap alfa lakukan seperti tadi U per V, V U absen, kurang UV absen.
Ingat sekali lagi turunan terhadap alfa. Jadi kalau VU absennya, ini dia VU absennya. Tadi kalau VU absen, theta kuadrat tambah theta tambah 2. Nih, kalau VU absen tentu kalau terhadap alfa tinggal 2 theta. Jadi dia dikali dengan N2 theta. Terus apa lagi? VU absen, UV absen. Ini U-nya, nih, ini U-nya. V absennya mana? Nih, V absen terhadap alfa tinggal theta kuadrat saja. Tinggal theta kuadrat. Dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini adalah komponen dari matriks Hessian untuk baris pertama, kolom pertama, dan baris pertama, kolom kedua. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya kita akan dapatkan matriks Hessian untuk baris kedua. Nah, ini untuk baris kedua. Jadi kalau kita lihat baris keduanya, ini tadi. Sama dengan yang baris ini baris kedua. Kolom pertama sama persis isinya dengan matriks Hessian baris pertama kolom kedua. Jadi ingat sekali lagi ciri-ciri matriks Hessian dikatakan benar antara elemen baris pertama kolom kedua itu wajib sama dengan baris kedua kolom pertama. Nih, dari mana datangnya ini? Sama. Turunan parsial pertama fungsi log likelihood terhadap alfanya, lalu turunkan terhadap theta. Nah, jadi turunan pertama, turunan parsial pertama. Turunan parsial log likelihood pertama tadi yang terhadap alfa, kita turunkan sekali lagi terhadap theta. Nah, ini juga untuk elemen matriks Hessian dari baris kedua, kolom kedua. Secara matematisnya mudah untuk dilihat. Ini merupakan fungsi turunan parsial log likelihood terhadap alfa yang pertama tadi, turunkan sekali lagi terhadap alfa. Jadi semua komponen matriks Hessian kita sudah dapat. Ini semua komponen matriks Hessian kita. Lalu setelah kita selesai mendapatkan elemen-elemen dari matriks Hessian tadi, apa yang kita lakukan? Estimasi parameter. Dengan apa? Pasti dengan metode numerik. Apa contohnya? Salah satunya kita menggunakan Newton-Raphson. Kata Newton-Raphson adalah iterasi. Pertama itu adalah iterasi awal, nilai parameter awal dikurang matriks Hessian inverse dikali dengan matriks turunan parsial pertama atau maksimum log likelihood yang tadi baik terhadap theta maupun terhadap alfa. Jadi ini matriks Hessian yang kita bicarakan tadi. Di mana salah satu contoh misalnya untuk elemen kedua, elemen dari baris kedua, kolom kedua itu ini dia. Nah, ini yang diletakkan ke di sini itu nanti. Dan ini adalah L absen theta adalah ini ada L absen theta. Ngisinya adalah turunan parsial pertama fungsi log likelihood tadi terhadap theta. Ini yang kedua terhadap alfa. Lalu kalau begitu, bedah riset artikel yang kita lakukan, kita lakukan ini kan jelas, telah jelas. Semua yang dibicarakan itu persis seperti teori yang telah kita lakukan. Tidak ada bedanya sama sekali gitu. Nah, kalau begitu, kita akan coba lakukan dengan menggunakan R. Seperti apa R untuk menjawab teori atau kita akan coba melakukan menggunakan R untuk menjawab seperti apa data dapat diselesaikan dengan menggunakan software R. Oke, kalau begitu kita coba buka R kita. Kita coba buka R kita. Kita sudah buka R. Mana R kita? Nah, ini R kita. Kita buka R.
Kita coba R, share. Oke, ini R kita. Nah ini data yang ada di dalam jurnal. Nih kita lihat di sini ada data yang diberikan oleh jurnal tadi ini. Ini data bukan jurnal, riset artikel. Jadi dalam riset artikel, jadi kalau mau kita lihat riset artikelnya sebentar, ini adalah riset artikel yang diberikan dalam kegiatan kita. Ini dia, two parameter Sujata distribution. Nah, kita akan lihat data yang diberikan. Ini datanya. Oke, estimasi parameter sama. Ini data akan kita selesaikan. Jadi ini adalah data nanti yang akan kita coba selesaikan. Ini datanya. Data ini mula-mula kita masukkan ke software R kita. Oke, kita coba buka R, kita buka R kita. Ini dia. Nah, nih. Jadi semua data itu telah kita input ke dalam X. Nah, ini adalah Sujata. R, program Sujata, function, X data, theta 0, theta awal, epsilon error. Persis seperti biasa. N length X, N panjang data, ini tetap tetanya theta 0. Biasanya kita menggunakan theta awal, ini kita gunakan theta 0 sama saja. Theta itu punya theta 1, alfa punya theta 2. Karena parameter kita ada theta dan alfa. Ini ada while, div itu seperti biasa. Nah, ini adalah theta all. Theta all, theta awal. Kalau biasanya kita sebut theta awal, sekarang kita sebut theta all. Ya enggak apa-apa. Sebagai pembelajaran. Oke, theta all ini adalah theta. Nah, ini semua matriks D0, D01 ini adalah matriks L absen theta. Nah, ini yang kita bahas tadi adalah L absen theta, sedangkan D1, D2, D3, D4 adalah yang kita bahas dalam L double absen theta atau matriks Hessian. Dan ini adalah kita pahami adalah Neto Repson yang theta S theta iterasi S tambah 1, di sini theta awal, di sini adalah L double absen inverse, bahasa R solve, kali, ingat kali, persen bintang persen, DL adalah L absen theta. Nah, jadi kalau begitu yang kita lihat adalah teorinya itu sama, itu saja. Tidak ada yang berubah. Teori R itu mengikut kepada pemahaman kita terhadap teori matematisnya. Jadi kalau kita paham teori matematis, pasti kita bisa merubah ke dalam bahasa R. Sudah berkali-kali kita cobakan hal ini gitu. Nah, kalau begitu kita coba jalankan, kita run X. Oke, kita jalankan dia sampai list. Kita panggil run line selection. Di sini mana run line selection? Di sini run line selection, kita jalankan. Kita jalankan run line selection. Oke. Kita lihat Windows console. Nah, ini dia telah jalan. Oh, kurang jalankannya. Kita jalankan sekali lagi. Balik ke Windows, balik ke program kita. Ini dia. Kita ulang jalankan, sorot. Oke, sampai ke ini. Kita run line selection. Windows console. Nah, ini dia, telah jalan. Jadi cara manggilnya seperti biasa, kita copy. Oke, copy. Lalu kita pastikan di sini. Oke. Karena kita ulang balik, enter. Ini kita copy, kita hapus function. Hapus function. Enter. Nah, theta 0-nya belum kita kasih nilai. Oh, maaf. Theta 0, nilai awalnya belum kita kasih. Kita kasih nilai awalnya itu sama dengan C. Kita ambil 0,1 dan 1. Kita coba. Oke. Enter.
Apa dia dapat? Objek not oh ya, C-nya huruf besar. Ini dia nak kenal C huruf besar. C huruf kecil, caps lock C. Oke, enter. Nah, ini dia. Jadi menurut hasil software yang kita lakukan, ternyata alpanya itu adalah 37,2108. Ini dia. Ini alfa kita. Dan ini theta kita 0,6769. Dari pengetahuan teori yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kita akan coba bandingkan dengan yang ada di riset artikel. Berapa riset artikel tadi? Alfa kalau kita 37, theta 0,67. Coba kita periksa di riset artikel. Kita tengok riset artikel. Ini dia. Share. Oke. Nah, di riset artikel ternyata ada perbedaan. Tetanya sama 0,6, alfanya 27,017. Nah, mulai ada perbedaan di sini. Di riset artikel itu 0,69. 0,6919. Sedangkan alfanya adalah 27,017. Nah, sekarang kita sudah lihat teori minggu lalu. Bagaimana menunjukkan kebaikan parameter. Kita sudah lihat kan. Kita berikan parameter pembanding, lalu kita lakukan pembuatan grafik. Nah, kita akan lakukan hal yang sama. Kita akan memperlihatkan mana parameter yang baik. Apakah yang punya kita, yang kita lakukan, apakah punya riset artikel. Karena perbedaannya cukup signifikan. Kalau dia di riset artikel, tetanya itu adalah 20, tetanya 0,6 sekian, sama dengan yang kita dapat. Tapi alfanya kita dapat 37, sekian. Riset artikel ini 27, sekian. Pertanyaannya mana yang baik? Cara menunjukkan bagaimana? Kita udah belajar. Ingat pada bedah riset artikel sebelumnya, kita coba buat grafik. Nah, lalu kita lihat mana yang baik. Nah, dalam riset artikel ini juga dilakukan hal yang sama, ini grafiknya. Jadi kalau saudara lihat, yang hitam ini adalah punya si parameter Sujata 2 parameter yang garis hitam. Ini garis hitam ini nampak saudara, ini adalah yang dihasilkan oleh Sujata 2 parameter. Nah, kita akan coba dengan R yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki. Kita buka lagi R, kita stop ini, kita buka R kita. Nah, ini R kita. Nah, kita lakukan. Kita buat seperti pertemuan sebelumnya. Oke, pada pertemuan sebelumnya tentu kita buat alfa, kita panggil alfa. Alfa itu kita panggil dulu. Nih, kita lihat, coba kita run dulu. Kita run, kita balik ke konsol. Nah, theta SJ ini adalah theta Sujata. Kita sebut theta Sujata. Coba kita panggil theta SJ itu apa namanya? Theta SJ. Nah, theta SJ ini yang tadi, parameter tadi, theta 37,21, riset artikel tadi 27, sedangkan theta alfanya 37, riset artikel tadi 27, tetanya 0,67, riset artikel juga 0,69, hampir-hampir sama. Jadi kita panggil alfa dengan nama theta SJ 1, ingat kurung siku 1 dengan angka 1, sedangkan tetanya adalah kurung siku 2 kali dengan angka 2. Jadi kalau saya panggil di sini alfa, otomatis dia akan memberikan nilai 37. Kalau saya panggil theta, dia akan memberi nilai 0,6. Nah, kita gunakan alfa 1, ini alfa 1 adalah alfa dalam riset artikel. Oke, jadi alfa 1 itu punya riset artikel, sedangkan theta 1 juga punya si riset artikel. Nah, dengan alfa ini kita akan lihat kemampuan parameter ini menghampiri histogram data sebenar.
apakah histogramnya itu seperti dalam riset artikel atau ada perbedaan walaupun kecil? Nanti kalau kecil perbedaan kita tengok dengan alat uji lain. Oke, kita lihat. Sama seperti sebelumnya, kita beri dulu fungsi. Nah, ini XI dan FX. Nah, ini dia. Sekali lagi, ini XI. Kita run dulu. Kita lihat di Windows Console. Nah, XI seperti biasa kemarin adalah seluruh nilai pada sumbu X dimulai dari 0 sampai 2 kali maksimum X berjarak 0,01. Sekuen, bahasanya sekuen. Jadi sekuen itu barisan atau deretan bilangan dimulai dari 0 hingga 2 kali maksimum data kita tadi berjarak 0,01. Jadi kalau diandaikan mungkin 0, 0,01, 0,02, 0,03, seterusnya sampai 2 kali maksimum data. Nah, ini fx. Fx ini apa? Fx ini adalah fungsi densitas peluang. Fungsi densitas peluang yang mana? Fungsi densitas peluang yang punya si Sujata 2 parameter. Ini tadi fungsinya theta pangkat 3 per alfa theta kuadrat tambah theta tambah 2. Nah, alfa untuk fx, alfanya ini merujuk kepada alfa yang kita cari. Nah, untuk fx. Theta juga merujuk kepada theta yang kita cari. Tapi fx1 adalah Sujata 2 parameter, di mana theta satunya itu merujuk pada riset artikel. Jadi ada fx, ini fungsi densitas peluang 2 Sujata 2 parameter yang kita cari. Maksud yang kita cari tadi, tetanya itu adalah theta yang kita cari dengan menggunakan R, sedangkan fx1 adalah fungsi densitas peluang Sujata 2 parameter yang theta satunya berdasarkan kepada riset artikel. Nah, kita akan lihat kemampuan dua fungsi ini dengan alfa theta yang berbeda. Kita akan lihat kemampuannya. Histogram, ini adalah data sebenar. Lines XIFX, lines adalah grafik yang sumbu X-nya XI tadi, dan sumbu Y-nya adalah fungsi yang kita cari. Sedangkan yang terakhir, lines XIFX1 ini adalah sumbu X-nya XI, dan FX1-nya adalah fungsi densitas peluang, densitas Sujata 2 parameter, dengan parameternya berdasarkan riset artikel. Oke, kita jalankan. Kita coba run, tengok hasilnya. Run graphics. Nah, hasilnya di sini yang warna hitam dan warna merah itu berimpit. Yang warna merah adalah yang dihasilkan oleh riset artikel, sedangkan yang warna hitam adalah yang kita cari dengan menggunakan R kita sendiri. Jadi sangat mirip dan ada perbedaan sedikit di tahap awal, di awal-awal data. Sedangkan yang grafik batang ini adalah histogram data sebenar. Nah, kalau begitu, ada kemungkinan perbedaan yang terbaik itu sedikit sekali. Nah, salah satu cara untuk melihat kalau ini terjadi, kalau terjadi seperti ini, hampir-hampir mirip, apa yang kita lakukan? Kita melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus banyak yang digunakan. Ada mungkin menggunakan AIC, AKIK Information Criterion, dan DIC. Nah, kita lihat dalam riset artikel ini, kita lihat kembali riset artikel. Oke. Dalam riset artikel ini, selain grafik, dia menggunakan nilai AIC. AIC itu adalah AKIK Information Criterion, di mana rumus AIC ini diberikan dalam jurnal adalah min 2 dikali logaritma natural likelihood atau L kecil, oke, ditambah 2K. 2K itu adalah K banyak parameter.
LNL sudah kita bahas. LNL itu adalah log likelihood dari logaritma natural dari likelihood, atau kita sebut dengan log likelihood. Masukkan nilai min 2 ln kali L, min 2 logaritma natural likelihood ditambah 2K, yang terkecil adalah yang terbaik. Nah, di sini dia kita berpatokan. Kalau menurut riset artikel, nilai AIC-nya itu adalah 114. Oke, kita coba cari dengan menggunakan R kita. Nah, kita coba cari dengan menggunakan R. Kita stop dulu. Kita masuk ke R kita. Nah, ini R kita. Kita lakukan share lagi dengan menggunakan R. Nah, share R kita. Oke. Kita kembali ke program yang tadi, di script yang kita buat. Nah, ini dia. Nah, ini ada dua. Ini ada log likelihood, logaritma natural log likelihood untuk data LNL untuk yang kita cari, karena tetanya merujuk kepada theta yang kita cari, alfa juga adalah alfa yang kita cari. Sedangkan NNL1 ini adalah kepada theta 1 yang dihasilkan riset artikel. K adalah banyak parameter, ini tadi rumusnya, min 2 kali logaritma natural log likelihood. Kita jalankan, kita lihat hasilnya. Run and selection. Nah, kita lihat. Ini AIC adalah L berhubungan dengan parameter kita, ini rumusnya. AIC1 adalah berhubungan dengan logaritma natural likelihood dengan alfa beta yang dalam riset artikel. Kita coba panggil di sini AIC, oke, ini 109, AIC1, oke. Nah, ternyata hasilnya tidak jauh berbeda. Tetapi ada sedikit saja lebih kecilnya nilai AIC yang diperoleh dari parameter yang kita jalankan. 50 di sini 109,57,19, di sini 109,607. Nah, ada perbedaan sedikit dengan riset artikel, enggak masalah, sedikit bedaannya. Mungkin ada tersilap di situ turunan dan segala macamnya, tapi kita yakinkan bahwa tidak jadi masalah. Nah, ternyata nilai parameter yang kita hasilkan itu cukup lebih baik daripada yang dihasilkan oleh suatu riset artikel. Jadi kalau begitu, sekali lagi kita telah melaksanakan bedah riset artikel ini dengan baik. Kita telah dapat menghasilkan suatu grafik. Kalau kita coba run sekali lagi dari data program, kita coba lihat grafik tadi. Nih grafik kita. Nah, dari grafik kita juga lihat bahwa mirip sekali dengan yang dihasilkan oleh riset artikel. Jadi kalau begitu, kita sudah sangat paham dengan suatu riset artikel. Bagaimana menghasilkannya, bagaimana membedah rumus dan mencari semua yang diinginkan. Oleh sebab itu, kita telah berhasil melakukan suatu hal yang menarik dari teori-teori yang berhubungan dengan yang kita bahas. Untuk itu, saya selalu mengharap kepada mahasiswa dimanapun berada, mahasiswa Indonesia terutamanya, jadikan waktu-waktu senggang yang Anda miliki itu adalah untuk mengisi ilmu, untuk belajar. Tempa diri dengan berbagai ilmu pengetahuan. Jadi jangan loyo, meskipun kita dihadapkan kepada permasalahan pandemi COVID-19, tapi kita tetap harus maju belajar. Saya pribadi bersama Rado Institut Statistik Online tidak akan pernah patah semangat, tidak akan pernah kendor, selalu menghadirkan
selalu berbagi ilmu pengetahuan bersama Kampus Dunia Maya www.institutrado.com. Terima kasih, kita akan jumpa kembali pada sesi-sesi berikutnya. Tunggu selalu tayangan-tayangan video pembelajaran dari Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.